Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Karena kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kali ini kita lanjutkan ke materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Diperhatikan baik-baik ya nak, supaya kalian mudah dalam memahaminya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas materi perkalian bilangan bulat. Di sini ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama, maka hasilnya positif. Seperti positif dikali positif, hasilnya positif. Lalu negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi jika bilangan bulat itu bertanda sama, maka hasilnya positif. Lalu hal yang kedua, perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Seperti negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Jadi jika tanda itu kembar, ya kembar itu berarti sama, positif dikali positif berarti hasilnya positif. Negatif dikali negatif berarti positif. Jadi kalau tandanya dua bilangan itu kembar atau sama, hasilnya positif. Tapi jika dua bilangan itu tandanya berbeda, hasilnya negatif. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita menuju ke contoh soal perkalian bilangan bulat. Seperti tadi ya rumusnya, jika tandanya itu kembar, maka hasilnya positif. Tetapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Langsung saja kita menuju ke contoh soal yang pertama. 5 dikali 6 sama dengan 30. Soal ini memiliki tanda positif semua. Jadi hasilnya positif. Nomor 2, negatif 4 dikali negatif 10 sama dengan 40. Tandanya sama-sama negatif. Maka dari itu hasilnya positif. Karena memiliki tanda kembar, tanda yang sama. Contoh soal yang ketiga, 12 dikali negatif 2. Kita lihat tandanya sama apa beda. Karena 12 itu positif dan 2 itu memiliki tanda negatif, berarti tidak sama ya, maka hasilnya nanti negatif. Sekarang kita kalikan 12 kali 2 sama dengan 24. Maka hasil perkalian dari 12 dikali negatif 2 sama dengan negatif 24. Soal yang keempat, negatif 7 dikali 3 sama dengan negatif 21. Di sini angka 7 memiliki tanda negatif, sedangkan angka 3 memiliki nilai positif. Jadi tandanya berbeda, maka hasilnya nanti akan negatif. 7 dikali 3 sama dengan 21. Hasil perkalian negatif 7 dikali 3 sama dengan negatif 21. Perhatikan rumus yang sudah dijelaskan di video ini ya anak-anak. Jadi Bu Guru ulangi, jika tandanya sama atau tandanya kembar, maka hasilnya positif.
Tetapi jika kedua bilangan itu tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pembagian bilangan bulat. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian dua bilangan bulat yang bertanda sama maka hasilnya positif. Seperti positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi, jika ada dua bilangan bulat yang tandanya sama atau kembar, maka hasilnya positif. Lalu, yang kedua, pembagian dua bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Seperti negatif dibagi positif sama dengan negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Jadi untuk hal yang kedua ini, anak-anak perhatikan jika ada dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif, ya. Tetapi jika ada dua bilangan bulat yang tandanya sama atau kembar, maka hasilnya positif. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas contoh soal pembagian bilangan bulat. Anak-anak perhatikan rumusnya yang tadi ya. Jika kedua bilangan itu memiliki tanda kembar atau sama, maka hasilnya positif. Tetapi jika kedua bilangan itu memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif. Kita menuju contoh soal yang pertama. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 20 memiliki tanda positif, 5 memiliki tanda positif. Hasilnya positif. Sama-sama positif, ya. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Negatif 14 dibagi negatif 2, ya. 14 memiliki tanda negatif, 2 juga memiliki tanda negatif, berarti tandanya sama ya, kedua bilangan tersebut tandanya sama. Hasilnya berarti positif. 14 dibagi 2, 7. Ya, berarti hasilnya 7. Contoh soal yang ketiga, 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Kita lihat 10 ini memiliki tanda positif, sedangkan 2 memiliki tanda negatif. Berarti kedua bilangan ini tidak memiliki tanda yang sama. Nah, maka hasilnya negatif. 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Negatif 35 dibagi 7 sama dengan negatif 5. Perhatikan, 35 ini memiliki tanda negatif, sedangkan 7 ini memiliki tanda positif. Nah, kedua bilangan ini berarti tandanya tidak sama, maka hasilnya negatif. Negatif 35 dibagi 7 sama dengan negatif 5. Seperti itu anak-anak contoh soalnya. Kalian ingat-ingat lagi jika dua bilangan itu tandanya kembar, ya tandanya sama, positif ya sama positif, negatif sama negatif, itu berarti tandanya sama ya, jadi hasilnya nanti positif. Tapi kalau kedua bilangan itu memiliki tanda yang berbeda, satunya positif, satunya negatif, maka hasilnya negatif. Seperti itu ya anak-anak.
Baiklah anak-anak, selanjutnya kita menuju soal latihan. Di sini Bu Guru sudah menuliskan 5 soal latihan untuk kalian kerjakan. Tujuannya supaya Bu Guru tahu seberapa paham kalian terhadap materi perkalian dan pembagian bilangan bulat yang sudah Bu Guru jelaskan. Selamat mengerjakan. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan dan kerjakan dengan teliti dan tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga anak-anak mudah dalam memahaminya dan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal terkait perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dari Bu Guru, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktunya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.